Bukan kitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin. Yang sangat menentukan keberadaan kita bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam. Saya percaya kalau kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Mau ada tekanan, mau ada tantangan, kerajaan Allah di dalam diri kita terpancar keluar, memampukan kita menjalani segalanya dengan kemenangan dari Tuhan. Yesus katakan amin. Jadi apapun yang terjadi dalam diri saudara, ingatkan di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saya nggak akan sama dengan dunia ini. Saya nggak akan terpengaruh dengan dunia ini, karena kerajaan Allah di dalam diri saya memampukan saya untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-21. Dan dalam pembahasan ke-21 kita sedang belajar tentang kerajaan Allah dan pengendalian diri. Saya percaya kerajaan Allah dimensinya adalah roh. Sama-sama bilang sama saya, dimensinya adalah roh. Sehingga kerajaan Allah berbeda dengan agama, karena dimensi agama adalah daging. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, maksudnya apa pendeta? Kalau saudara lihat orang pakai kalung salib, saudara lihat dia pegang Alkitab seminggu sekali, dan saudara lihat dia ke gereja setiap hari Minggu. Dan kalau Natal dia menyanyi malam kudus, sunyi senyap, langsung saudara tahu dia orang Kristen. Pertanyaan saya, saudara tahu nggak dia berselingkuh? Nggak ada urusannya. Saudara tahu nggak dia pakai narkoba? Nggak ada urusannya. Saudara tahu nggak dia kepala batu, egois, mau menang sendiri, kasar sama suami, kasar sama istri, korupsi? Saudara nggak peduli. Saudara langsung tahu dia Kristen. Karena agama itu dimensinya adalah daging. Dimensinya adalah lahiriah. Sehingga saudara hanya bisa melihat hal-hal daging, hal-hal lahiriah, saudara langsung bisa menentukan. Tapi kerajaan Allah dimensinya adalah roh. Tidak semua orang Kristen adalah warga kerajaan Allah. Yang setuju sama saya katakan, tidak semua orang Kristen adalah warga kerajaan Allah. Saudara di rumah ketik live chat saudara, tidak semua orang Kristen adalah warga kerajaan Allah. Sehingga untuk menjadi warga kerajaan Allah, syarat mutlaknya adalah pengendalian diri. Yohanes berkata, supaya manusia daging kita semakin merosot, sehingga manusia batiniah kita semakin diperbaharui hari demi hari. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga kalau kita bicara kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari pengendalian diri. Yang setuju sama saya katakan, kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari pengendalian diri. Lebih mantap dong. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari pengendalian diri. Yes. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Injil Lukas pasal 10 ayat 1-12 di bawah judul perikop Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Pertanyaan kita simpel. Jadi murid Yesus ada berapa? Ada 12 atau 70? 82 pendeta. Astaga, banyak banget. Jadi jangan mempertentangkan sebetulnya murid Yesus ada 12 atau ada 70. Tetapi ini murid yang berbeda, karena 12 murid hari-hari ini kita menyebutnya sebagai full timer. Apa artinya full timer? Artinya sepanjang 24 jam dalam sehari mereka melayani Yesus. Mereka tidur bersama Yesus, mereka bangun bersama Yesus, dan mereka dapat penghidupan dari Kristus. Orang-orang ini hari-hari ini kita beri nama pendeta. Hari-hari ini kita beri nama pelayan Tuhan. Hari-hari ini kita beri nama guru Injil, penginjil, pastor, suster, yang melayani secara full time dalam kerajaan Allah.
dalam pekerjaan Tuhan, bahkan dalam gereja. Sehingga Yesus tidur bersama mereka, Yesus bangun bersama mereka, dan mereka hidup dari pelayanan Kristus ini. Tapi 70 orang murid ini berbeda. Kita nggak pernah dengar ceritanya banyak dalam Injil-Injil Alkitab. Artinya hari-hari ini mereka adalah orang-orang yang kita sebut part-timer. Mereka mungkin polisi, mereka mungkin tentara, mereka mungkin politisi, mereka mungkin pengusaha, mereka mungkin karyawan, mereka mungkin ibu rumah tangga, mereka mungkin punya toko, masing-masing mereka punya kegiatan. Tetapi at their best time, di hari atau di waktu yang terbaik, mereka berikan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Jelas sampai di sini? Jadi dari sini saya melihat tidak sepantasnya kita lagi meributkan full time atau part time. Kan hari-hari kita suka dengar orang istilahnya, sekali full time dong, kapan mau full time nih? Lu kan dulu full time, kok sekarang jadi part time? Saudara, gereja tidak mempersoalkan full time atau part time. Kita semua harus overtime buat Tuhan. Amin. Tapi yang paling penting bukan full time atau part time-nya, yang paling penting adalah full hearted-nya. Sama-sama bilang sama saya, segenap hati. Mereka memang bukan full timer, mereka part timer, tetapi full hearted for Jesus. Sehingga kapanpun Yesus membutuhkan mereka, mereka siap untuk melayani. Jadi sekarang sudah bisa melihat 12 murid adalah full timer dari Yesus. Tapi 70 murid adalah part timer yang melayani secara full hearted. Jelas sampai di sini? Kita lihat selanjutnya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, karena mereka orang-orang profesional, jadi berbeda dengan 12 murid. Kalau 12 murid itu kemanapun Yesus pergi, pokoknya mereka siap. Tapi 70 orang murid punya SOP tersendiri, punya standard operating procedure sendiri. Masing-masing punya tugas, diutus berdua-dua, dan tugas mereka mempersiapkan kemanapun Yesus akan datang dan mengunjungi tempat itu. Kita lihat selanjutnya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat yang keempat. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera, shalom bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka apa? Salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi kita harus tahu selalu akan ada two option. Engkau bisa diterima, engkau juga bisa ditolak. Tapi engkau tidak perlu panik, karena ayat ini bilang, jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, artinya mereka menolak engkau, mereka tidak suka dengan engkau, mereka meninggalkan engkau, salammu itu kembali kepadamu. Tinggal dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja apa? Patut, bukan harus menuntut untuk mendapatkan upahnya, tapi patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ayat yang ke-8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Gak usah aneh-aneh, gak usah neko-neko, gak usah banyak menuntut, belajar mencukupi diri dengan apa yang ada. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Artinya kamu bukan hanya menerima, you have to do something. Sembuhkan orang sakit yang ada di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima, kamu ditolak, kamu disusahkan di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah apa? Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Artinya kami tidak mau menerima apa-apa, kami tidak mau merugikan apa-apa, debunya saja kami tinggalkan, kami kebaskan. Tetapi ketahuilah ini, artinya tugas tetap harus kamu jalankan, pesan tetap harus kamu sampaikan, berita harus kamu tetap beritakan, kerajaan Allah sudah dekat. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi jelas dari sini kita bisa melihat kerajaan
kerajaan Allah harus disampaikan dengan berita. Tapi kerajaan Allah juga harus ditunjukkan melalui pengendalian diri. Gak bisa mereka memberitakan kerajaan Allah, tapi mereka tetap jalankan kemauan mereka, kesukaan mereka, kenikmatan mereka, keuntungan mereka. Ada standar-standar bahwa mereka harus mengendalikan diri. Makanya bagian terakhir kita baca sama-sama, bilang apa? 1, 2, 3. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada apa? Kota itu, kota yang menghina kamu, kota yang menutup diri terhadap kamu, kota yang mengusir kamu, kota yang menyuruh kamu keluar. Artinya fokus kita jangan pada masalah. Kenapa kita nggak bisa mengendalikan diri? Karena kita bilang saya terlalu emosi. Kenapa kita nggak bisa mengendalikan diri? Karena kita bilang saya terlalu kecewa. Kenapa kita nggak bisa mengendalikan diri? Karena kita pikir ya tapi situasinya nggak adil, pendeta saya diperlakukan. Bukan itu fokus kita, tapi fokus kita tetap kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti dari sini saya simpulkan hal-hal yang menarik. Yang pertama perlu saya pelajari di sini. Haleluya. Yang perlu pertama-tama kita ketahui sebagai kesimpulan kita, bahwa kerajaan Allah hanya bisa dimasuki dengan kehidupan roh, bukan dengan kehidupan daging. Yang setuju bilang amin. Amin. Karena dimensinya adalah dimensi roh. Sama-sama bilang sama saya, dimensi roh. Nah, makanya ayat ini bilang begini. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah apa? Permusuhan, perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Orang kalau hidupnya daging, dia nggak mau sabar, dia nggak mau ngalah. Dia pikir buat apa saya berserah sama Tuhan? Buat apa saya ngalah? Buat apa saya sabar? Karena dia tidak bisa takluk, dia tidak mau takluk kepada hukum Kristus. Hukum Allah. Nah, hal ini memang apa? Sama-sama bilang sama saya, tidak mungkin. It is impossible. Bahwa keinginan daging tunduk pada hukum Allah. Makanya ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi orang yang hidup dalam daging bisa saja menjadi anggota gereja, bisa jadi pengurus gereja, bisa jadi hamba Tuhan di gereja, tapi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang setuju sama saya bilang nggak mungkin. Colek orang sebelah saya bilang, tuh kan gue bilang apa, nggak mungkin kan? Ya. Karena dimensinya berbeda. Yang setuju sama saya bilang dimensinya berbeda. Satu dimensinya dimensi daging. Makanya selalu saya bilang kristenisasi bukanlah ide gereja, tapi kristenisasi adalah tuduhan terhadap gereja. Misalnya ada bencana, lalu orang Kristen datang bawa sumbangan, bawa bantuan, tiba-tiba kita diserang, wah ini kristenisasi. Loh, kristenisasi bukan ide gereja, tapi tuduhan terhadap gereja. Karena tugas gereja bukan untuk menjadikan orang Kristen, tapi tugas gereja membebaskan orang dari api neraka dan kebinasaan dan membawa pada rumah Allah kuasa kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Jadi sekali lagi Alkitab bilang mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Klik. Nah, karena itu kesimpulan saya selanjutnya, karena itu pengendalian diri adalah hal terpenting dalam perjalanan iman setiap kita. Saya ngerti doa itu penting. Saya ngerti pujian penyembahan itu penting. Tapi selalu saya bilang, apa artinya doa kalau kita tidak mengendalikan diri? Apa artinya kita masuk dalam pujian penyembahan tapi kemudian kita tidak mengendalikan diri? Tapi yang saya percaya, pujian dan penyembahan serta doa adalah fuel, adalah bahan bakar supaya kita diarahkan Tuhan
menjadi pribadi yang mengendalikan diri bagi kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dalam Roma dikatakan demikian, klik Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kamu jadi anggota gereja, kamu pelayanan, kamu buat apapun, tapi kalau kamu masih hidup dimensinya daging, tidak menguasai diri, memaksakan kehendak, pokoknya apa yang saya mau itu harus terjadi, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, artinya kalau kamu dikendalikan oleh Roh Allah sehingga perbuatan-perbuatan dagingmu semakin merosot dan dimatikan, maka kamu akan hidup. Kamu akan menikmati dan mengalami kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Satu ayat penting lagi, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang apa? Roboh temboknya. Wibawa sebuah kota di zaman itu ada pada tebalnya tembok. Karena zaman itu hukumnya masih yang kuat akan menindas yang lemah. Jadi kalau Prancis kuat waktu itu, semua daerah di sekitarnya akan dikuasai. Kalau Yunani kuat, Yunani akan menaklukkan semua. Kalau Romawi kuat, Roma akan menaklukkan semuanya. Kalau Inggris kuat, Inggris akan menaklukkan semuanya. Hanya kota yang bentengnya, temboknya kuat yang tidak bisa ditaklukkan. Begitupun iblis. Iblis mau lihat rumah tanggamu menderita, iblis mau lihat hidupmu gak berharga, iblis mau lihat hidupmu tertekan, iblis mau lihat hidupmu hanya mengeluh dan bersungut-sungut, iblis hanya mau membuat hidupmu rasa tertekan, hidup yang menderita, hidup yang sengsara. Dia coba serang dengan segalanya, tetapi ketika kita dalam penguasaan diri, setan boleh serang apapun, dia tidak bisa mengalahkan kita, karena kemenangan Tuhan sediakan luar biasa dalam pemeliharaan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya dipelihara Tuhan. Nah, karena itu kemudian saya jumpai sebuah pertanyaan yang menarik. Adapun pengendalian diri kita, apa sih yang dimaksud? Kalau Alkitab ajarkan kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari pengendalian diri. Pengendalian apa yang diharapkan dari ayat bacaan ini? Yang pertama saya pelajari ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia apa? Mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi yang pertama saya pelajari, pengendalian diri kita agar kita siap selalu jadi pekerja yang fokus bekerja. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya pekerja. Fokus saya adalah bekerja. Amin. Kita bukan komentator. Kita bukan kritikus. Tapi kita pekerja yang fokusnya hanyalah bekerja. Mau ada tantangan apapun, fokus kita bekerja. Bukan kritik, tapi suami saya begini, istri saya begini. Setiap orang ada kelemahannya. Dan fokus kita bukan untuk memaksakan kehendak apa yang saya mau harus terjadi. Bu, suami saudara suka memaksakan kehendak nggak, Bu? Apa yang dia mau harus terjadi? Kalau memang suamimu memaksakan kehendak, mulai hari ini jangan panggil dia namanya, panggil dia Firaun. Firaun gak peduli apapun, pokoknya yang saya mau harus jadi. Pak, istrimu suka memaksakan kehendak gak? Mulai hari ini panggil dia Isabel. Siapa itu Isabel? Istrinya Ahab. Pokoknya apa yang dia mau harus terjadi. Kalau perlu dia bunuh itu Elia. Adik-adik muda, halo, ini adik-adik muda di sini udah laku semua belum?
Belum pendeta. Ada juga yang udah laku tapi belum pasti gitu kayaknya. Lagi mikir untuk tukar tambah. Lu pikir beli baju di Zara nggak cocok balikin? Lu kalau cari pasangan teman hidup, nggak usah yang soal gantengnya, nggak usah soal cantiknya. Tapi lu lihat karakternya, nih orang suka memaksakan kehendak nggak? Karena kalau punya pasangan suka memaksakan kehendak, aduh, lu tanya sama mama lu betapa menderitanya. Fokus kita bekerja. Amin. Jadi kalau sudah lihat ada masalah, jangan komplain, oh suami saya begini pendeta, istri saya begini pendeta, anak-anak saya gini. Kerja, minta Roh Kudus memampukan saudara untuk menghadapi semua dengan sukacita. Sehingga engkau menjadi istri yang baik. Jaga anakmu dengan baik. Rawat suamimu dengan baik. Kalau engkau tidak merawatnya dengan baik, ada orang lain yang merawatnya. Gak usah ketawa Pak, sadar. Bapak langsung amin, 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 haleluya. Pak, jaga anakmu dengan baik. Rawat istrimu dengan baik. Kalau tidak ada yang merawat. Kenapa pendeta? Ada yang mau rawat? Silahkan pendeta. Biar saya cari yang baru, yang rawat yang baru. Lu pikir lu babysitter apa? Ungke itu berkelahi terus sama Alo. Itu Alo itu memang ciong sekali itu sama Ungke itu. Tiap hari Ungke maki-maki sama Alo, ngana setan ngana. Waduh, Ungke sama Alo memang nyabako masuk itu. Ciong betul kata orang Cina bilang. Satu kali Ungke serangan jantung semua mati. Ungke serangan jantung semua mati. Ungke serangan jantung semua mati. DP bini tanya, Ungke, jangan-jangan Tuhan dia mau panggil pangana. Ada pesan terakhir? Ada. Mak, kalau aku mati, aku ingin kamu segera kawin dengan Alo. Istri menangis. Istri bilang, itu yang aku suka dari Ngana Ungke. Hati Ngana memang seputih salju. Walaupun Ngana begitu berkelahi terus menerus dengan Alo, tapi sebelum mati Ngana begitu mengampuni dan mengasihi Alo. Sampai istri Ngana mau kasih Pak Alo. Tapi istrinya langsung bilang, sayang, mengampuni dan mengasihi itu harus. Tapi gak harus dong paksa kita menikah dengan dia. Ngana pokoknya harus menikah dengan dia. Biar dia tahu betapa menderitanya punya bini rupa Ngana. Jangan ketawa Bu, jangan-jangan suami saudara nanti bilang begitu lagi. Hari ini saya hanya mau bilang, hidup harus kerja keras. Alkitab bilang, orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Artinya, meskipun dia harus menangis, orang yang berjalan maju sambil menangis dan menabur benih, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Betul kita akan hidup keras. Betul kita akan menghadapi tantangan. Tapi tetap kerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Roh Kudus memampukan kita. Itulah pengendalian diri. Berikan tepuk tangan. Jangan apa-apa ngambek. Jangan apa-apa kecewa. Jangan apa-apa sakit hati. Jangan apa-apa protes. Jangan apa-apa kecewa. Lalu marah. Lalu dendam. Lalu kepahitan. Alkitab berkata jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Sama-sama bilang saya harus bekerja terus. Roh Kudus memampukan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab bilang, ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Alkitab tidak bilang pendeta kurang.
Alkitab tidak bilang pastor kurang. Yang banyak sekarang komentator. Yang banyak sekarang kritikus. Yang paling banyak sekarang orang-orang yang gak ada kerjaan, yang coba cari kesalahan orang, kelemahan orang, kekurangan orang. Tapi yang Tuhan cari orang-orang yang mau bekerja. Ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, ada target yang Tuhan berikan. Kita lakukan yang terbaik. Kuasa kemuliaan Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, jadi pengendalian diri kita yang pertama apa? Kita siap selalu jadi pekerja yang fokus pada pekerjaan. Yang kedua, pengendalian diri kita. Ayat 3 bilang, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Yang kedua, apa pengendalian diri kita? Agar kita siap menjadi anak domba ke tengah serigala. Alkitab tidak berkata, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah food court. Kalau kita anak domba yang diutus ke tengah food court, asik, kita cari aja burger. Tapi kita anak domba yang diutus ke tengah serigala. Kira-kira anak domba bisa menyerang serigala nggak? Jawab. Orang tanya nggak dijawab. Kira-kira anak domba bisa menyerang serigala nggak? Kira-kira serigala bisa menyerang anak domba nggak? Kira-kira saudara bisa menyerang orang dunia nggak? Ya kalau kepepet, kadang-kadang masih bisa. Berarti lu benar-benar bukan anak domba lu. Lu cuma pakai topeng anak domba. Jangan-jangan lu serigala juga saudara-saudara. Ya, kan? Hari ini saya mau bilang sama saudara, satu-satunya kekuatan dari anak domba, dia mendekat kepada sang gembala. Serigala gak berani berbuat apa-apa karena anak domba ada dalam genggaman sang gembala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak perlu takut bagaimana orang menyerang kita, yang kita tahu Tuhan yang pelihara kita dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Kalau anak domba tahu di sekitarnya adalah serigala, itulah pengendalian diri kita. Gak usah sakit hati, gak usah balas, gak usah kepikiran, kok saya udah lakukan yang baik, pendeta saya terus dianggap salah, saya udah melakukan yang baik, kok saya terus disakiti, kok terus saya dilukai, kok terus saya dihina, kok terus saya direndahkan. Tersenyumlah, Bu, tersenyumlah. Tapi dia menyakiti saya. Serigala. Kalau di sekitar kita ada serigala itu wajar, asal engkau jangan jadi serigala. Taruh tangan kananmu di dada, anak domba. Amin. Selagi bawa mobil sudah dipepet orang, buka kaca, anak domba. Tuhan berkati. Ya. Pak, taruh tangan kanan di dada, bilang anak domba. Amin. Anak-anak muda kalau pacaran ingat anak domba. Jangan raba sana, pencet sana, colok sana. Lo pikir charger handphone ke apa? Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita orang-orang yang mengendalikan diri. Karena kita anak domba, kita tahu kita menghadapi serigala. Kita tidak mau jadi serigala. Kita tetap anak domba yang dijaga oleh gembala agung kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, ayat 4 bilang, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Apa maksudnya? Yang ketiga saya pelajari, agar kita fokus pikiran kita hanya pada pemeliharaan Tuhan. Kita nggak usah fokus pada pundi-pundi. Aduh nanti gimana kalau kekurangan, aduh nanti gimana kalau begini, aduh nanti gimana kalau saya nggak punya baju, aduh nanti gimana kalau orang nggak suka sama saya. Yang kita harus lihat adalah pemeliharaan Tuhan, sehingga kita nggak jadi penjilat, kita nggak jadi orang yang tukang cari muka, kita nggak jadi orang yang khawatir. Saya nggak tahu ajaran dari mana, tapi ada banyak orang hari ini berpikir gini, pendeta, kita tuh harusnya mikirin yang buruk aja dulu. Nanti kalau tiba-tiba kita dapat yang baik, itu anugerah. Lu belajar di mana?
Saya udah baca Alkitab berkali-kali, saya belum pernah baca ayat itu. Yang saya baca dalam Alkitab, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Mungkin ayat saudara Umar pasal 7 ayat 9. Alkitab saya nggak ada kitab Umar. Atau kebun kacang 7 ayat 1. Alkitab saya nggak ada kitab kebun kacang, saudara-saudara. Yang saya mau ingatkan buat saudara, hidup ini pikirkan dulu pemeliharaan Tuhan. Lalu kalau tiba-tiba jadi tidak seperti yang kita harapkan, tetap percaya Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena kalau kita hidup udah tegang dulu, maka keputusan-keputusan kita jadi aneh, mulut kita jadi sembarangan. Hidup jangan dibikin susah. Yang setuju sama saya katakan hidup jangan dibikin susah. Kita akan bisa mengendalikan diri kalau kita menyadari ada pemeliharaan Tuhan. Udahlah saya sabar aja. Udah saya berserah aja. Udah saya tenang aja. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Coba lihat Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 7. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut menuntut upahnya. Tidak, patut mendapat upahnya. Dia nggak usah pusing. Janganlah berpindah-pindah rumah. Karena biasanya kalau kita udah dapat rumah, ada orang yang merasa punya rumah lebih besar akan coba offer. Dia bilang tidak. Belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Orang udah memberikan, nikmati saja semuanya, klik. Berarti yang terakhir, pengendalian diri kita yang pertama apa? Agar kita siap selalu jadi pekerja yang fokus bekerja. Jangan pernah merasa capek. Jangan pernah merasa jenuh. Jangan pernah merasa gak kuat. Karena dunia ini tempat kita bekerja. Istirahat kita sejati nanti di sorga rumah Bapa yang kekal. Yang kedua, pengendalian diri kita agar kita siap menjadi anak domba ke tengah serigala. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada hal-hal yang menyakitkan. Kita ingat itu serigala dan tugas kita dijamin akan penjagaan Tuhan buat kita. Yang ketiga, agar fokus pikiran kita pada pemeliharaan Tuhan. Bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita, tapi Tuhan yang pelihara kita. Dia Allah El Shaddai, amin. Dan yang keempat, yang terakhir, adapun pengendalian diri kita agar kita memiliki etika dan sikap yang sopan. Etika hari-hari ini tidak lagi menjadi bahan khotbah para pendeta. Pendeta hanya berkhotbah hari-hari bagaimana sukses, bagaimana berhasil, bagaimana apa yang kita mau harus terjadi. Tapi dalam hidup saya percaya Tuhan tidak akan membawa saya ke jalan yang benar lewat jalan yang salah. Tuhan tidak akan membawa kita ke jalan yang benar lewat jalan yang salah. Jelas? Hari-hari ini orang tuh seperti punya mentality 3H. Mau halal, mau haram jadah, hajar. Yang penting saya mau harus terjadi. Anak-anak Tuhan yang penting jalannya benar dulu. Etikanya berkenan dulu pada Tuhan. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hasil buat kita itu pasti. Yang penting jalan ini jalan Tuhan. Jalan Tuhan selalu bernama etika. Jalan Tuhan selalu adalah jalan yang penuh dengan kebenaran dan sopan santun. Karena waktu kita ada di jalan yang benar, maka badai sebesar apapun, tangan Tuhan meneduhkannya dan membawa kita ke jalan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia, amin, menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama-sama katakan meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh.
menerima tubuh dan darah Kristus. Kristus sudah menyelesaikan segalanya buat kita. Tetapi hari ini ada satu tanggung jawab penting yang Kristus inginkan dari kita. Karena kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari pengendalian diri. Gak bisa kita hidup dari daging dan di dalam daging hanya memaksakan semua yang saya mau, semua yang saya inginkan, semua yang menguntungkan buat saya. Semuanya itu yang harus saya kerjakan dalam hidup saya. Darah Kristus yang tertumpah, tubuh Kristus yang terpecah mengajarkan kepada kita, daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga, tetapi Allah mengendaki kita hidup dalam roh. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain lebih boleh hebat dari saudara, orang lain boleh lebih pintar dari saudara, tapi di dalam diri saudara ada kerajaan Allah. Biarkan kerajaan Allah yang mengendalikan saudara, bukan hawa nafsu saudara, bukan ambisi-ambisi duniawi saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang stabil. Kalau dalam hidupmu kau selalu bertanya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Life is hard. Hidup itu keras. Kita terus harus bekerja. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan apa-apa tersinggung, jangan apa-apa kecewa, jangan apa-apa lemah, jangan apa-apa putus asa. Bangkit dan berjalan dalam kehendak Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, itu cukup untuk menjadi jaminan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan yang pelihara kita. Kenapa kau takut? Serigala-serigala buas sedang menyerang engkau, karena itu memang tanggung jawab kita. Kita memang tidak diutus untuk menghadapi bukit berbunga yang indah, tapi kita diutus menghadapi serigala-serigala yang buas di sekitar kita. Tapi jangan takut. Selama kau jalankan etika sorgawi, ada tangan gembala agung yang pelihara engkau dan memberikan kemenangan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, hari ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Hari ini kami tahu korbanmu sempurna dalam hidup kami. Kami tidak mau ini hanya menjadi rutin kebiasaan kami menerima perjamuan kudus, tapi biarlah hari ini kami meteraikan bahwa kami bukan sekedar beragama Kristen, tapi kami adalah warga kerajaan sorga. Dan biarlah dimensi rohani mengarahkan kami untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena betul, kami tetap harus berjuang, kami tetap harus bekerja, kami tidak boleh menyerah, kami tidak boleh putus asa. Setan memang mau kami kecewa, setan memang mau kami tertekan, tapi kami berjalan terus dan mengakui Tuhan yang pegang tangan kami dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Kami menghadapi serigala-serigala yang buas, tapi perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Kami gak ikut cara dunia. Kami adalah anak domba. Kami tidak mau berpikir yang negatif. Kami tidak mau berpikir yang melemahkan, tapi yang kami pikirkan yang membangun, yang menguatkan, yang menuntun kami pada seluruh kehendak Allah. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih saudaraku. Engkau akan menerima tubuh dan darah Kristus sebagai materai, sebagai warga kerajaan sorga. Pastikan dalam hidupmu, jangan apa-apa dibawa emosi, jangan apa-apa dibawa sakit hati, jangan apa-apa dibawa kepahitan, jangan apa-apa dibawa pemberontakan. Jangan lihat semuanya negatif-negatif, akhirnya kau terpancing untuk marah terus. Boleh gak hidup lebih sabar? Boleh gak hidup tuh lebih melihat hal yang positif gitu? Jadi hidup tuh nikmat gitu, hidup tuh indah gitu, hidup tuh asik gitu. Hidup tuh penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus hari ini, kami tahu kami sudah disembuhkan. Karena oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Sehingga waktu kami terima tubuh dan darah Kristus hari ini, kami tahu sesuatu yang baik Tuhan kerjakan. Saudaraku, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Betul, engkau anak domba yang diutus ke tengah serigala, tapi engkau tidak perlu takut, karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Engkau anak domba Allah, dan di dalam dirimu ada kerajaan Allah yang mengarahkan kau pada kehendak Allah. Meskipun
seribu tangan